Terima kasih semuanya untuk apresiasi kita pada, pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, setelah tadi kita berdoa, untuk materi hari ini adalah kita akan membahas mengenai metode harga pokok proses. Baik, silakan slide berikutnya. Nah, sebelumnya pada dan jelaskan dulu. Jadi, dalam akuntansi biaya yang dimaksud dengan metode harga proses adalah ya, salah satu metode dalam penyusunan bagaimana terciptanya sebuah harga pokok, tetapi ini adalah pada industri yang ada di entitas ya atau di manufaktur yang menciptakan atau membuat sebuah produk. Ya, produk ini kan dibuat dari barang mentah menjadi barang jadi. Dia adalah yang terus-menerus atau continuous. Jadi dia tidak berdasarkan pesanan, ada pesanan atau tidak ada pesanan dia jalan terus. Nah, makanya barang-barangnya biasanya yang tercipta adalah barang-barang yang homogen atau sama. Contohnya contoh nih, misalnya perusahaan akan membuat bakwan ya, katakan yang sederhana bakwan. Dia terus tuh menggoreng tanpa dia tahu berapa yang akan beli. Pokoknya hari itu si pedagang ini atau si pabrik tersebut memproduksi misalnya sebuah produk dia terus menerus. Jadi sifatnya barangnya adalah akan sama, ukurannya sama, rasanya sama, kemudian kalau mungkin tekstil warnanya sama dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama adalah coba tolong next. Barang yang diproduksi itu adalah harus sama. Nah, perbedaannya kalau kemarin kita membahas mengenai job order costing dengan proses costing adalah ya. Nah, coba lihat perhatikan. Nah, oke, perhatikan semua ke sini. Nah, kalau proses costing itu dia adalah kuantitasnya biasanya besar sehingga produknya adalah homogen atau sifatnya adalah barangnya sama. Sementara kalau untuk job order itu dia kuantitasnya sedikit. Kenapa dikatakan sedikit? Karena kalau untuk job order costing itu adalah berdasarkan pesanan jumlahnya. Jadi kuantitasnya pasti lebih kecil daripada yang proses. Kemudian yang kedua, kalau untuk proses costing atau metode harga pokok proses, itu dia adalah menggunakan teknik biaya yang langsung untuk untuk menghasilkan produknya. Nah, selama dalam masa periode. Jadi dia unitnya itu tidak dibatasi. Jadi unitnya itu adalah dia memproduksi sesuai dengan ya target atau standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, sementara kalau untuk job order costing dia berdasarkan datangnya pesanan pekerjaan. Kalau misalkan dia 5, ya yang diproduksi adalah 5 walaupun mungkin dia nanti akan ada tambahan untuk menghadapi atau mengantisipasi adanya kegagalan. Biasanya umumnya ya antara tambahannya 5 sampai dengan 10%, nggak lebih. Karena untuk menghadapi istilahnya mengantisipasi proses kegagalan. Contoh nih, misalnya kalian akan jualan bakwan nih, memproduksi. Ada yang pesan 10. Kalian buatnya berapa kalau untuk pesanan? Apakah 10 unit? Atau berapa unit yang dibuat? Coba Pak Dadan tanya sama Adinda Jahra. Neng, Adinda. Oke, Adinda Jahra ada? Adinda, halo. Adinda Jahra. Nah, soalnya ini kameranya tertutup. Oke, Adinda Jahra ada hadir? Adinda? Adinda Jahra. Kenapa? Ya. Adinda? Nah, Ya, Pak. ya, oke, baik ya. Nah, kalau misalnya nih kamu misalkan dapat ya, saudari misalkan dapat istilahnya pedagang bakwan lah ya, misalnya memproduksi bakwan misalnya. Ada yang pesan 10. Yang dibuat sama Adinda berapa, Neng? 10, Pak, atau enggak lebih. Nah, 10 atau lebih. Ya, betul. Jadi harus lebih, nggak boleh kurang. Minimal misalkan ditambahkan. Tambahnya misalnya berapa, Neng? 5, Pak. Kalau ya, misalkan 5. Untuk apa itu? Untuk mengantisipasi kegagalan. Mungkin kamu juga ingin mencoba, rasanya bagaimana nih. Kan nggak mungkin ngambil dari pesanan, nanti bisa berkurang ya. Nah, nggak mungkin kurang, tapi harus dilebihkan sedikit atau minimalnya pas kalau memang sudah yakin. Nah, sementara itu itu adalah dari produk
pesanan. Tapi kalau misalkan dari produk proses memproduksinya tidak dibatasi oleh pesanan, bisa mungkin dia bikin 20, 30, 40, 50, 100 tergantung dari target yang ingin dicapai, target penjualannya berapa ya. Oke, baik seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke, baik. Sebelum pada lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Any question? Halo, ada yang ditanyakan? Anak-anakku semua ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, oke baik. Sekarang ilustrasi proses costing. Bagaimana ilustrasinya? Coba perhatikan ke sini. Ya, misalnya sayang, di sini ada direct material, direct labor, indirect manufacturing cost. Ya kan Pak Dadan bilang, kalau yang namanya industri manufaktur yang di sini adalah notabene merupakan industri yang kita akan teliti di dalam akuntansi biaya, itu pasti di bagian produksinya adalah terdiri dari ya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP ataupun mungkin ada indirect atau biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi yang sifatnya adalah tidak langsung. Jadi ada BBB, BTKS sama BOP atau DM. Kemudian juga ada direct labor-nya DL sama ada FOH-nya. Misalkan ada di departemen A sama departemen B nih. Departemen A, tolong diperhatikan, lihat di slide-nya. Departemen A sama departemen B. Misalkan dia prosesnya ini adalah diprosesnya dibagi di dua departemen, yaitu departemen A sama departemen B. Departemen A itu adalah pasti nanti dia setelah dari departemen A biayanya berapa ditambahkan dengan departemen B. Misalnya diolah DM sama direct labor-nya sama FOH-nya diolah. Nah, di departemen A tadi misalnya kalau kita jualan bakwan contoh, pertama adalah bagian apa dulu? Kita bagian adonan. Terus setelah adonan nanti kita masukkan semua DM-nya direct material plus dengan bahan-bahan penolongnya. Kalau Pak Dadan bilang DM berarti udah termasuk bahan penolong. Berarti bahan bakunya apa? Terigu, kemudian sayur-sayuran dipotong-potong jadikan adonan, bumbu-bumbu. Nah, udah jadikan itu misalkan di departemen A. Kemudian bagian penggorengan itu misalkan ke direct labor departemen B. Maka dia dari departemen A biayanya ditambahkan ke departemen B. Nanti dihitungnya adalah dia cost-nya per unit. Cost yang dicari adalah per unit. Nah, per unitnya berapa? Karena ini untuk menentukan finishing goods-nya. Nah, jadi nanti setelah itu departemen A ditambah departemen B, kemudian lanjut jebret ke situ ke yang bawahnya, itu adalah jadi finishing goods, jadi produk barang jadi. Nah, baru nanti bisa ditentukan berapa COGS-nya atau berapa harga pokok penjualannya. Tentunya nanti juga dengan memperhatikan kalau sudah jadi COGS itu kan tentu kemarin rumusnya COGS itu apa? Dari COGM itu ditambah dengan persediaan barang jadi awal kalau ada, dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Itu kalau misalkan ada, sehingga muncul COGM. Nanti ini akan